Jadi 25 selir mandi bersama. Sultan akan memilih dari balkon. Oh, dari balkon sana Pak, di dia melihat atas, ya, di atas ya. Dia akan lempar bunga. Dari 25 yang kena lempar bunga tadi, dia akan mandi berdua bersama Sultan di gitu. sebelah selatan. Saat ini kami sudah berada di Taman Sari. Ini tamannya para Raton yang dibangun oleh Hamengkubuwono pertama ya, tahun 1758. Ya. Nah, lebih dari arah ke selatannya dari yang kemarin kita eksplor di museum kereta kemarin. Ini adalah pintu gerbang, ada Taman Sari atau kebun Raton pada saat itu. Sekarang menjadi situs. Di sini banyak pengunjung, dijadikan para wisatawan untuk libur di sini. Oke, tadi kita sudah beli tiket, kita ekspor masuk ya, Saudara R dari Nusantara budaya kita. Ini kita ucapkan selamat datang ya di Taman Sari. Ini yang dinamakan nama Taman Sari. Taman itu kebun, Sari itu bunga. Lalu dipakai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama itu tahun 1758 sampai 1812. Nah, di sini ini dulu Sultan Hamengkubuwono pertama ini lewat pintu belakang. Nama Gapura Panggung. Gapura Panggung itu fungsinya panggung atau balkon itu untuk melihat putri-putri raja itu menari di sini. Nah, di sini untuk menarinya para putri-putri raja, Sultan lihat dari atas itu didampingi oleh 25 istri atau selir. Nah, lalu ini ada 1, 2, 3, 4. Ini yang dinamakan gedung sekawan atau gedung 4. Itu fungsinya digunakan sebagai musik atau gamelan. Setelah Sultan selesai melihat putri-putri raja menari, Sultan itu baru akan memilih para istri yang 25 tadi untuk menari, nanti salah satu untuk menemani Sultan nanti berdua. Itu terus air Nusantara. Di sini ini ada 3 kolam pemandian. Yang di tengah itu yang dinamakan namanya Umbul Binangun. Lalu di sini dinamakan Umbul Kawitan.
Umbul Kawitan betul. itu khusus untuk mandi para putri-putri raja. Umbul Binangun khusus untuk mandi para selir-selir raja. Para selir sebelah sana Ya. ya, Pak. Jadi 25 selir mandi bersama. Sultan akan memilih dari balkon. Oh, dari balkon sana, Pak. Di Dia melihat atas di ya, atas ya. dia akan lempar bunga. Dari 25 yang kena lempar bunga tadi, dia akan mandi berdua bersama Sultan di gitu. sebelah selatan. Di sebelah selatan namanya Umbul Panguras atau khusus untuk mandinya Iya. kolam pribadi Sultan bersama selir atau istrinya. Berarti siapa yang dapat bunga lemparan tadi itu dia yang terpilih gitu, Ya, Pak ya. lalu Oke, yang oke. 24 bersama 30 putri ada ruangan ini di sebelah utara Ya. untuk ganti bajunya. Ganti baju. Ya, Di sana, ini Pak. kita bisa lihat di sana. Iya, bisa. Mari. Nah, ini mohon maaf ya, ini bukan sangkar burung, Bukan. namun ini dulu digunakan sebagai aromaterapi. Oh, aromaterapi. Pak. Iya, aromaterapi supaya di dalam kolam itu selalu baunya itu harum dan wangi. Oh, dilakukan Nah, pembakaran begitu, Pak. ya, ini di sini ada bunga-bunga ratus atau pakai kayu cendana, lalu di sini pembakarannya. Oh. Berarti aromanya itu hingga seluruh areal sini, Ya, Pak ya. kan ada 4. Setiap empat. ujung ada 2. Ada 2. Nanti di kolam pribadi Sultan ada sendiri 2, di sini ada 2. Ada 2. Oke, oke, baik. Senyum aja, senyum. Nah, di sini ini digunakan untuk 24 selir Sultan untuk ganti baju. Lalu di sini digunakan untuk 30 putri ganti bajunya. Nah, jadi seperti loker-loker ya. Dan ini digunakan untuk kamar pas atau kamar ganti. Ini kamar gantinya. Kamar ganti. Setiap penggantian pakai sarung atau pakai kain di sini. Setelah beliau ganti baju selesai, beliau akan kembali lagi ke Sekar Kedaton atau namanya Kaputren. Kaputren. Ya, Kaputren itu khusus hanya putri-putrinya. Ini sama juga tadi putri. Berapa jumlahnya tadi, Pak? 30. 30 putri. Ini yang 30 putri, ini 24 selir. Ini yang bagian tadi, bagian yang sudut yang sebelah sini aromaterapi juga. Jadi gini Mas, Taman Sari itu sebenarnya adalah kerajaan Mataram Islam kuno Oh iya, atau kerajaan termuda di Pulau Jawa. betul. Ya, kerajaan Pulau Jawa, dan Sultan sendiri adalah pemeluk agama Muslim. Namun para abdi dalamnya dulunya mayoritas adalah pemeluk agama Hindu dan Buddha. Buddha. Ya. Ini terakhir difungsikan itu pada tahun berapa, Pak? Tahun 1758 sampai 1812 atau Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Iya, 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 iya. Kalau Sultan Hamengkubuwono pertama itu kita sebut Pangeran Gusti Mangkubumi. Setelah menjadi raja kita sebut Pangeran Panembahan Senopati atau Sultan Agung. Iya. Yang makamnya ada di Kota Gede. Di Kota Gede. Ya, kita menuju ke sekolah kita. Kita ke utara. Nah, lalu di sini ini ada kolam pribadinya. Nah, di sini ada kolam pribadi Sultan. Ini yang dinamakan nama Umbul Panguras. Umbul Panguras. Umbul Pribadi, Panguras. Pak, ini, Ya, Pak. kolam pribadi. Sultan bisa mandi dengan permaisuri ataupun Sultan dengan mandi para selir-selirnya. Tapi kalau Sultan akan mandi dengan para selirnya itu 1 minggu sekali. Tetapi kalau mandi dengan permaisuri kapan saja dia bisa menunjuk permaisuri untuk mandi bersama. Nah, lalu di sana sudutnya sama. Ya sama. Untuk seperti tempat tadi ya. aromaterapi. Lalu itu sebelum menjadi rumah para abdi dalam itu dulunya adalah kebun bunga. Oh, kebun bunga. Ya, karena Taman Sari itu luasnya ada 1,5 hektar, 60%-nya adalah kebun bunga,
40%-nya itu adalah danau buatan atau istana air yang dikelilingi danau. Berarti di sini area di sini itu sebenarnya dikepung dengan pemukiman penduduk di sini Pak. Ini bukan penduduk namun abdi dalam. Oh, abdi dalam semua di sini Pak ya. Semua rumah dinasnya para abdi dalam itu di sini kurang lebihnya ada 1.700 abdi dalam. Itu yang di Taman Sari. Beda lagi dengan di Keraton karena Keraton itu luasnya lebih luas Keraton. Keraton itu 32,5 hektar dan di sana dihuni oleh kurang lebihnya 2.700 abdi dalam. Mengenai air juga Pak, ini disuplai dari mana ini Pak? Ini mata air. Mata air. Kita mata air. Asli mata air. Kita mata air kita dulu dari bawah Mas. Makanya dinamakan Umbul Panguras tadi. Umbul itu mata air yang naik karena di Poslin ini dulu sebelum Poslin ini adalah pasir. Pasir. Bukan porsen seperti ini Pak ya. Karena untuk melindungi mungkin bagian ini supaya nggak keropos gitu ya. Keropos satu dan itu juga airnya supaya selalu jernih. Selalu jernih. Iya. Nah itu mata airnya sekarang kita pindahkan di sini. Nah ini mata airnya Mas. Jadi disuplai dari sini ya. Ini tidak pernah surut. Sangat jernih sekali. Kita kalau mau ngisi pakai pompa. Sampai Jepang ya. Ini bukan dari makanya airnya selalu jernih karena bukan dari PDAM atau PAM. Tapi pada zaman dulu kan belum ada seperti ini Pak? Belum ada ya? Kan jadi airnya keluar sendiri? Keluar sendiri? Iya. Kan dari sini ini kan ada lubang ke sana. Ada lubang ya, ada sepanjang kanal gitu untuk menyalurkan air ke sana. Supaya kalau sini penuh berarti dua-duanya di utara penuh semua Mas. Karena ini as pertama. Kalau ini penuh berarti sana penuh. Penuh. Ya. Mengenai mitosnya apa Pak kira-kira di wilayah sini Pak? Ini kalau mitos di sini mohon maaf. Cuci muka, awet muda. Gitu ya. Untuk cucinya bisa awet muda atau kita untuk berdoa mengikuti masing-masing. Kita agamanya Muslim ya kita berdoa supaya derajat kita dinaikkan ya. Atau kita berdoa untuk supaya kita itu naik pangkat, istilah seperti itu di sini. Di sini. Ya kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Ya. Oke saudara air yang perlu berwisata ke sini, mungkin biar awet muda, mungkin biar sukses, ya kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing. Bisa cuci muka di sini, atau mungkin airnya dikemas atau apa, bawa pulang. Lanjut kita eksplor ke tempat yang lain. Masih ada lagi Pak? Ini tempat ruang sauna, awas kepala ya. Ini tempat ruang sauna. Lalu di sini ada 1, 2, 3 kolam ini dulu untuk tempat tunggu. Oh, tunggu. Nah, tunggu di atas. Di sini berubah ya, tunggu itu ada rempah-rempahnya. Nah, di sini. Keren. Nah, lalu ini dulu bukan dari papan, namun dari bambu, Mas. Oh, dari bambu dulu. Dari bambu, baru alasnya pakai tingkat. Pada zaman dahulu sudah pakai sauna ini, ya saudara air ya, keren. Jadi ini mohon maaf pintunya pendek, itu bukan sultan yang pendek, namun sultan untuk mengajarkan kepada abdi dalamnya, kepada supaya menghormati kepada orang yang lebih tua. Jadi kita harus selalu pendek gitu, ya. Selalu merendah gitu. Nah di sini ini khusus ruangan ganti baju pribadi sultan ya. Jadi di atas ini khusus untuk pakaian sultan, di bawah khusus untuk pakaian selir-selirnya yang satu mandi tadi. Ya, yang mandi. Karena zaman dulu 1758 belum ada kaca, ini digunakan sebagai pengganti kaca atau untuk bercermin. Oh di sini. Ya, ini dikasih air supaya ini bercermin para selir-selirnya. Kenapa sultan memberikan seperti itu? Supaya para selir-selir raja itu tidak sombong dan tidak angkuh, selalu merendah hati atau merendahkan diri karena dia selalu menunduk. Juga bercermin gitu, ya. Nanti bisa melihat ke sana juga, ke arah sana ya. Nah itu bisa dilihat.
Kita menuju ke Gapura Agung ya, atau pintu utama. Yang tangga ini sebenarnya kita nggak boleh naik karena apa ini ada mungkin untuk agak sedikit rusak ya, kalau kita ini sudah berbahaya kita lewatin aja. Karena Sultan Hamengkubuwono dulu pemeluk agama Muslim, ini ada simbol-simbol tiga agama. Tiga agama. Ya, Kalamakara simbolnya orang Hindu, bunga teratai atau ratus simbolnya orang beragama Buddha. Ya. Lalu di sini ada kubah, itu adalah simbolnya orang beragama Muslim. Oh, di sini ada filosofinya. Filosofinya ya. Jadi di sini ada tiga beragama. Namun Sultan supaya para abdi dalam itu tidak merasa dianaktirikan oleh Sultan. Jadi semuanya ada. Semuanya ya, ada Hindu, ada Buddha, ada Muslim, itu yang semua Sultan sama supaya tidak ada kesalahpahaman antara Hindu, Buddha dan Muslim, karena semua agama itu mencakup semua, pakai semua. Agama Islam Kejawen namanya, Islam Kejawen, dia percaya adanya membakar dupa. Ya, betul. Lalu untuk pakai bunga-bungaan, ya. Nah, itu kan sama dengan Hindu dan Buddha dipakai semua. Mengenai itu Pak, kayak naga itu patung. Naga itu sebenarnya hanya simbol pembangunan keraton, Mas. Itu namanya Dwinogo Rasa Tunggal. Dwinogo Rasa Tunggal itu kalau dibalik zaman Masehi tahun 1682. Ya, namanya Dwinogo Rasa Tunggal. Nanti Masnya kalau di keraton pasti ada naga juga. Ada naga juga. Iya. Terus lanjut kemana lagi nih Pak? Ke Gapura Agung. Oh, Gapura Agung. Mau beli kula nang bawa. Oh, kumpul. Ikuti terus saudara ya, kita masuk ke Gapura Agung. Ini yang dinamakan lopak-lopak, ada segi 8. Ini digunakan untuk bermainnya oleh putra-putri Sultan. Ini namanya lopak-lopak. Tapi memang seperti ini Pak? Iya, datar gini ya? Iya. Tapi ini pasir dulunya, Mas. Oh, Mas. pasir ya? Pasir semua ini di sini. Dan itu Gapura Agung, itu kalau kita lurus menuju ke istana atau ke keraton sejauh 300 meter. 300 meter Pak? Iya. Jadi di sini ada Gapura Agung itu, Gapura itu pintu. Agung itu 1. Jadi pintu nomor 1. Nomor 1. Berarti masuknya lewat sini berarti Pak? Iya, kita masuk. Kalian sebelah sana tadi pintu masuk apa keluar Pak? Pintu keluar. Oh, pintu itu keluar Gapura Panggung atau pintu Gapura belakang. Panggung. Karena sudah tidak ada akses jalan di sini, makanya dialihkan. Iya. Pintu belakang jadi depan, yang depan jadi pintu belakang. Memang kondisi saat ini Bapak ya? Karena sudah penuh rumah para abdi dalam aja Mas. Iya. Nah di sini ini ada tempat menjaga, ada 2 prajurit yang menjaga di sini, dan dia harus selalu membawa senjata, tombak ataupun dia pakai pedang. Nah lalu di sini ini pintu utamanya. Kalau kita masuk, Sultan parkir di sini, lalu dia jalan kaki untuk menuju ke putri-putri raja menari tadi. Ya. Dan ini sekarang dihuni oleh rumah-rumah para abdi dalam. Jadi ruangan seperti ini. Pintu utama ini. Kita menuju ke istana ya. Iya, ke istana. Awas kepala, jangan lupa. Oke. Ini pada zaman dahulu masih areal keraton ini, saudara. Karena untuk saat ini bukan penduduk lokal ya, karena ini ada di dalam semua, ada di dalam keraton.
kita mesti menyusuri jalan ini. Ini sebelum menjadi perkampungan Kebun Talon ini dulunya adalah kebun bunga. Nah, Oh, daerah sini Pak kebun ini bunga ini semuanya ya? kebun bunga. ya? Ini kebun bunga dan kita akan menuju ke perbatasan antara danau dengan kebun bunganya. Kebun bunga. Nah ini benteng ini perbatasannya ini Mas. Oh, perbatasan ini, benteng ini ya? Iya, benteng Tembok ini. kan di sini sebelah sini danau. Oh, sebelah utara ini danau, Ini sebelah kebun selatan kebun bunga. Iya, Tapi jalannya enggak seperti ini Pak ya, ini kan diperbarui ya. ya. Nah, jalannya memang dulu seperti ini. Oh, seperti ini masih utuh Tapi ini. kan dulu pasir Pak. Oh, pasir berarti ya. Ya, karena Namanya juga taman kan ya. Bapak ya. Ini ada dermaga namanya Dermaga Manuk Bri. Dermaga Manuk Bri. Nah ini Mas, Dermaga Manuk Bri. Itu ada istana Mas. Itu istana. Sultan kalau dari istana mau ke kolam pemandian, beliau mau naik sampan atau dia perahu, dia parkirnya di sini. Parkirnya di sini. Iya, ini namanya Dermaga Manuk Bri. Nah, dia turun, baru jalan ke belakang ini sudah kolam pemandian tadi. Yang tadi itu. Iya. Oh, berarti semua pada situ memang air semua dia. Air. di Kebanyakan sini, air ini ya. Air, iya. Ini yang mulim itu sampai jalan di depan atau pasar Ngasem itu dulunya danau. Danau. Danau baru di sebelah sini kebun bunga. Kebun bunga. Tapi itu seperti bangunan apa itu Pak ya memang? Itu istana. Istananya di situ Ya, istana atau yang kita sebut namanya water castle. Water Istana yang dikelilingi oleh danau buana. Tapi ini tanya aja Pak ya. Menurut cerita mungkin tempat ini dulunya sebelum dijadikan Taman Sari ya, itu merupakan bekas istana gitu, keraton dulunya. Bukan Bukan keraton. Ini hanya sebagai tempat villa. Villa atau tempat rekreasi keluarga raja saja. Ya, ya. Dan itu sebagai tempat villanya. Gede bersekali. Lantai berapa itu Pak? Itu dua. Lantai 2. Nah, oke kita ke sana ya. Iya, iya, iya. Kita lewat sini. Lewatnya sana Mas. Lewatnya sana. Ini cuma nanti Masnya kembali lagi ke parkir. Iya. Kalau mau ikut saya silakan. Biar lebih cepat memang langkahnya seperti ini. Monggo Mas kalau ikut. Oke saudara Air Nusantara, ikuti terus. Semangat ya, ini memang perjalanannya agak jauh memang. Ini bapaknya juga memang langkahnya agak cepat karena memang situasinya hujan, mau hujan ini. Nah, ini ada prajurit-prajurit. Oh, diceritakan di sini ya. Ya. Ini yang lukis siapa ini Pak? Ini dari kampung kita sendiri. Oh dari kampus ini, oh ya Nah, kreatif sekali ya. itu ada prajurit yang dinamakan Wirobojo. Wirobojo. Sekarang menjadi kampung Wirobrajan. Betul. Ada kampung yang namanya Jogokaryo menjadi kampung Jogokaryan. Ada kampung Nyutran, Nutro menjadi Nyutran. Nah, ini salah satu para punggawa-punggawa kerajaan. Nah, termasuk tentara Bugis itu menjadi Bugisan. Lalu Daeng menjadi Daengan. Nah, itu salah satunya. Tentara-tentara Ya. dari keraton. Ya digambarkan seperti Ya. inilah. Oke, baik. Nah, ini ada benteng kecil. Ini udah perbatasannya ya ini Mas ya. Oh, ini benteng Pak. Ini perbatasannya tadi. Yang kita tadi Oh, sana. karena ikan terputus Nah, itu ya ini Pak ya. terputus Ini karena terputus. di sini ada lorong bawah tanah. Oh, ada lorong bawah Ah, tanah. lorong bawah Itu tanah. untuk air apa untuk memang akses jalan masuk? Ini lorong bawah tanah dari masjid bawah tanah Masjid bawah tanah. menuju ke Segaran Kidul atau kolam pemandian. Oh, iya, ini iya, iya. lorongnya ini. Wah, Tapi wah, yang di betul. sana sudah ditutup Mas. Ini yang kita sebut namanya masjid bawah tanah atau kalau orang Jawa bilang namanya sumur gembuling. Sumur Gembuling. Sumur gembuling itu semuanya serba bulat. Tempat untuk mengambil air wudhunya bulat,
masjidnya bentuknya itu juga bulat. Dan di sini ada yang dinamakan 5 tangga atau kita sebut 5 tangga itu istilahnya untuk simbolnya beragama Muslim. Ya. Jadi ada 5 waktu ya, Pak? Ya, ini simbolnya agama Muslim. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini digunakan sebagai tempat azan. Ini digunakan azan. Di sini. Dan ini dulu tertutup oleh kubah untuk suaranya itu menggema. Menggema. Gitu. Karena dulu belum ada sound system. Lalu untuk mengambil air wudhu karena dulu belum ada keran, dia pakai kayu. Pakai kayu. Ya. Berarti yang di sini digambarkan sebetulnya ada di dalam Ada sana, di Pak ya? dalam. Sama. Sama. Boleh kita syuting di sini. Memang kita nggak bisa masuk ya, saudara AR ya. Kita Karena lebih di luar masih jendela TPM aja. atau level kedua ya. Iya, iya. Ini karena masih tahap PPKM ya, saudara AR. Jadi kita nggak bisa masuk. Ini bisa dilihat ini adalah masjid bawah tanah. Suaranya menggema sekali ya, kelihatan. Bagus. Ayo lanjut. 2, ini yang namanya jumbleng pengantin. Jumbleng pengantin itu adalah toilet atau kamar kecil, jumlahnya ada 2. Ini untuk laki-laki, yang roboh itu untuk perempuan. Untuk perempuan. Namanya jumbleng pengantin. Berarti seluruh areal sini, Pak, tempat ini adalah toiletnya berarti ya, 2. Ya, yang di sini. Yang di sini ada sini. Kalau di kolamnya sendiri lagi. Oh, beda lagi ya? Iya. Nah, ini pintu menuju ke masjid bawah tanah atau ke sumur Gembuling. Nah, Oh, ini ya. Pintunya ini Ya. karena tetap ditutup Tetap ya. ditutup. Sumur Gembuling, Pak ya? Ya, sumur Gembuling. Dengan ada tulisan. Ya, saudara R, itu adalah sumur Gembuling. Saat ini kita tidak bisa mengakses ke sana karena ditutup dalam era pandemi. Ini masih level berapa, Pak tadi? 2. Masih level 2. Ya, kita tinggalkan aja untuk saudara R. Mungkin lain kali bisa kita explore lagi ya. Kalau ini hanya lorong bawah tanah aja yang sampai ke kolam tadi. Ini. Tadi masa kan lewat lorong bawah tanah ini. Iya. Ke sananya. Tapi semua ini areal kan terhubung semua, Pak, untuk Iya. petirtaannya ya. Itu beda, Mas. Wes kali balik datang nang untuk menuju ke istana. Ini istananya. Nah, Istananya ini seperti di ini. sini. Ya. Kita ada di sini. Nah, ini di sini. Ini kamar khusus untuk putri-putri sultan. Di sebelah sana kamar khusus untuk ibu-ibunya atau senior-seniornya. Jadi di sini untuk menjamu para tamu dari kerajaan, lalu di sini untuk tempat tari-tariannya. Tari-tarian. Iya, tari-tarian. Ada pementasan Iya. sedikit gitu ya. Dan tamu-tamunya di sini. Ini lantai 2. Dua. Dulu cara naik ke atas pakai apa? Ada tangga, Mas. Oh, ada di sana. Iya. Ini ada 2 tangga, ini satu ya. Oh, Nah, ini karena di masa PPKM ini juga ditutup dulu sementara. tutup ya. Karena kalau ini ke atas kita bisa melihat panorama semua, Mas. Oh, bisa dilihat ya, karena ini tadi istananya memang jadi Ya. bisa melihat Lihat panorama seluruh area pemandangan. di situ. Cuma enggak di Taman Sari tapi seluruh Jogja itu kelihatan dari atas. Oh, seluruh Jogja Iya, kelihatan, Pak, di sini. kelihatan semua. Ini lebih menghadap ke utara, Pak, di sini ya. Ke utara. Menghadap keraton Nah, gitu itu kan ya. keraton di sana, Mas. Iya. Ini dari samping keraton, Mas. Sebelah barat keraton. Oh, sebelah barat ini ya. Sebelah barat keraton. Baik. Terus ini juga pintu utama apa ini? Nah, itu kan dulu danau, Mas. Sultan ya. Itu danau. Oh, danau. Nah, kita baru kesana. Oh, danau itu. Itu perbatasannya. Itu ada pelengkung gini ya, Mas. 1, 2 itu yang Oh, terakhir. itu. Yang kedua. Betul. Iya, yang warna di hijau depan itu ya. sendiri ya. Heeh. Nah, itu perbatasan sama itu dulu benteng. Oh, benteng memanjang Benteng gitu ya. memanjang memutarin istana ini, lalu di sini danau. Berarti mereka semua juga abdi dalam ini ya, Ya, para rumah-rumah di sekarang sini itu ya. menjadi pasar khusus para abdi dalamnya. Pasar khusus abdi Iya. dalam. Iya. Makanya bangunannya sama.
Bangunannya sama semua ya? Iya, itu di pasar itu kan sama semua. Iya, sama. Oh, oke. Ini bagian depan. Tapi nggak ada perawatan khusus Pak untuk ininya, untuk di tempat sini? Oh ada Mas, di setiap hari kita bersihkan. Oh, bersihkan ya? Setiap hari. Di sini ataupun di kolam atau di yang masih ada situs, Ya. karena ini situsnya sudah masuk cagar budaya. Cagar budaya. Ya. Untuk yang seperti ini Pak, ini memang untuk dibiarkan seperti ini ya? iya. Karena kita belum ada dana dari UNESCO ya, itu Iya. biasanya membiayai UNESCO. Nah, ini dulunya digunakan untuk tempat ruang makan para keluarga, Sultan. Ya. Bangsawan. Ini untuk anak-anaknya. Terima kasih Bapak dan Bapak siapa tadi? Pak Yanto. Pak Yanto, kami dari tim AR, terima kasih banyak sudah memberikan informasi tentang areal sini, areal Taman Sari, Yogyakarta. Terima kasih Bapak. Monggo, assalamualaikum. Baik, saudara AR, terima kasih. Kita kapan hari akan eksplor lagi di tempat lain karena memang kondisinya sudah mulai akan hujan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, budaya Nusantara, budaya kita.